Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Saudara? Saya bersyukur kembali diberikan kepercayaan untuk share firman malam hari ini. Tema kita tahun ini masih sama Saudara yang kita share dari awal minggu, yaitu The Year of God's Inclusion, tahun penyertaan Tuhan. Dan kami berharap agar supaya jemaat mulai menikmati itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin Saudara. Dalam pekerjaan kita, keluarga rumah tangga kita, studi kita sebagai anak muda, kita mulai melihat penyertaan Tuhan. Karena itu yang kita rindukan, supaya nanti di bulan Desember kita berdiri di penghujung tahun, ketika kita melihat ke belakang kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Bukankah itu yang kita rindukan bersama? Setuju Saudara? Makanya yuk kita cari tahu lebih lagi tentang penyertaan Tuhan. Saya juga masih akan share tentang itu Saudara. Supaya kita tangkap dengan baik, kita pahami dengan baik, dan apa yang kita lakukan sepanjang tahun akan disertai oleh Tuhan. Karena start awal itu sangat menentukan garis akhir kita. Amin. Finish kita ditentukan oleh start kita di bulan Januari ini. Kalau kita tidak memahami dengan jelas, bisa-bisa kita lewat kesempatan itu Saudara. Makanya malam hari ini saya akan share tentang ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan, Saudara. Kalau kita mulai dengar kata penyertaan Tuhan, satu firman yang sangat langsung muncul, Saudara, di pikiran saya adalah tentang Musa. Kita buka sama-sama di Keluaran 33, ayat 15-16, Saudara. Keluaran 33, ayat 15-16. Ini muncul dengan sendirinya, bagaimana Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Dengar baik Saudara, Musa sadar sepenuhnya bahwa yang buat perbedaan bukanlah skill dia sebagai pemimpin. Bukanlah strategi dia dalam berperang, Saudara. Bukanlah jumlah bangsa Israel yang banyak. Bukanlah kekuatan mereka dalam berperang. Tapi Alkitab berkata, yang menjadi perbedaan adalah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, kata Musa. Musa sadar dengan jelas bahwa yang menjadi perbedaan adalah penyertaan Tuhan, Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita mengakui itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, dengan saya tidak mau berjalan. Sudahkah kita keluarkan statement itu Saudara? Sudahkah kita berikan penghormatan tertinggi itu buat Tuhan? Ataukah kita hanya selesai dengan kita berkata bahwa kita perlu disertai oleh Tuhan, tapi kemudian kita masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. Kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan apa yang kita punya. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Makanya malam hari ini yang jadi perenungan kita Saudara. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang mengharapkan penyertaan Tuhan, ataukah cuma berkata-kata tentang penyertaan Tuhan? Berbeda Saudara. Karena orang-orang yang mengharapkan, dia pasti melakukan apa yang dia harus lakukan. Tapi kalau habis hanya di perkataan, belum tentu dia lakukan, Saudara ya. 3 poin yang saya mau share malam hari ini, tentang karakteristik orang-orang yang disertai oleh Tuhan, Saudara. Saya percaya ada banyak ciri-cirinya, ada banyak karakteristiknya. Tapi ini yang saya mau share buat Bapak Ibu Saudara semua, 3 hal ini saja, Saudara. Yang pertama adalah, orang yang sadar akan perlunya untuk disertai Tuhan, pasti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi, poin pertama yaitu orang yang sadar akan perlunya untuk disertai Tuhan, pasti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud menggambarkan kerinduan ini dengan sangat dalam, Saudara. Mazmur 42 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku rindu kepadamu. Bahkan di Mazmur 63 berkata, seperti tanah yang kering tiada berair, demikian jiwaku haus kepadamu. Daud menggambarkan dengan jelas bagaimana dia rindu kepada Tuhan. Dia perlu Tuhan. Dengar baik Saudara, orang-orang yang sadar bahwa dia perlu Tuhan,
Dia pasti cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kerinduan itu bukan dibuat-buat saudara. Seperti, saya mohon maaf buat yang jomblo ya. Tapi kalau yang sudah punya pasangan, dia tahu itu saudara. Bagaimana rindunya itu tidak dibuat-buat terhadap pasangannya. Dia mencari pasangannya. Memang yang jomblo susah mengerti sih untuk ini ya. Mohon maaf ya. Tapi yang sudah berkeluarga, yang punya pasangan mengerti bahwa bagaimana merindukan seseorang. Ya mungkin jomblo merindukan mantan mungkin ya, gak apa-apa. Seperti itulah kita harus merindukan Tuhan saudara. Makanya poin pertama saya ambil bahwa orang yang sadar bahwa dia perlu Tuhan, dia cari Tuhan. Karena yang menjadi perbedaan seperti kata Musa tadi bahwa yang menjadi perbedaan adalah kehadiran Tuhan. Amin. Yang jadi perbedaan adalah Tuhan berjalan bersama-sama. Nah kalau Tuhan yang jadi perbedaan, harusnya kita cari perbedaan itu saudara. Amin. Harusnya kita cari sumber perbedaan itu saudara. Harusnya kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi perbedaan itu. Makanya hal itu harus dibuktikan saudara oleh tindakan dan sikap hati kita. Tidak bisa cuma kita berkata-kata bahwa oh ya saya perlu Tuhan, saya perlu disertai oleh Tuhan. Tapi kita tidak pernah cari Tuhan. Nonsense saudara, omong kosong. Kalau saudara berkata bahwa saya perlu Tuhan, saya perlu untuk sepanjang tahun ini Tuhan menyertai saya. Saya perlu agar supaya usaha saya Tuhan sertai. Saya perlu agar supaya masa muda saya Tuhan sertai. Yuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena ada kabar baiknya buat kita saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Amin. Berapa banyak orang yang mau mencari Tuhan malam hari ini saudara. Dalam Matius 5 ayat 6, kita buka bersama-sama. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya mau coba supaya kita renungkan ini dengan lebih dalam saudara. Kita mulai untuk permainan kata. Kalau hanya orang yang lapar dan haus yang dipuaskan. Harusnya orang percaya senantiasa lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Karena jelas saudara spesifik. Hanya orang yang haus dan lapar yang akan dipuaskan. Kalau kita mau terus menerus dipuaskan, kita harus terus menerus haus dan lapar akan Tuhan saudara. Tuhan ini menarik saudara. Tuhan selalu pakai analogi yang kita gampang mengerti. Seperti analogi pohon ya, seperti pohon yang tertanam. Kita tertanam dalam Tuhan, Tuhanlah pokok, kita lah carangnya. Tuhan selalu pakai analogi saudara. Nah untuk ini pun Tuhan pakai analogi yang sederhana buat kita. Seperti waktu kita lapar dalam keadaan jasmani. Makanan sesederhana apapun saudara, waktu kita lapar, perut kita kosong, apa saja yang simple saudara, terasa enak buat kita. Saya ingat waktu puasa saya, kalau saya puasa saudara, yang terlintas yang paling pertama adalah Indomie goreng saudara. Bayangkan, anak kos bilang itu makanan pelilit usus. Tapi itu yang terlintas, itu yang bikin puasa rasa-rasanya susah gitu ya. Indomie goreng saudara. Sederhana, simple. Tapi waktu keadaan kenyang, perut terisi dengan baik, yang saya percaya kalau di Manado itu tidak berlaku saudara ya. Kalau Manado perut terisi dengan berlimpah saudara ya, sampai membual-bual, itu di Manado saudara. Kalau kita perut lagi terisi dengan membual-bual, makanan seenak apapun terasa biasa buat kita. Betul? Demikian kita dengan Tuhan saudara. Kalau kita full dengan semua yang kita punya, kesombongan kita, harga diri kita, apa saja yang kita punya selain Tuhan, saudara, kita tidak akan bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sebesar apapun buat kita, terasa biasa. Makanya Alkitab berkata dengan sederhana, singkat saudara, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mau dipuaskan saudara? Jaga supaya kita terus lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Karena kalau kita terus menerus mau untuk Tuhan puaskan,
kita harus terus-menerus lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Di Alkitab punya contoh saudara yang menarik tentang bagaimana penyertaan Tuhan, pemakaian Tuhan terjadi ketika gelas itu menjadi kosong saudara. Seperti gelas ini, gelas aqua ini saudara. Ketika gelas penuh dengan air, ya, tidak bisa lagi diisi saudara. Kalau mau diisi cuman gampang, harus kosongkan dulu. Setuju ya? Demikian juga dengan kita saudara. Alkitab punya banyak contoh tentang itu. Saya punya 2 contoh malam hari ini saudara. Pribadi pertama adalah Musa. 40 tahun dia dididik dengan hikmat Mesir, saudara. Dia bertumbuh jadi pribadi yang besar, bijaksana, seorang jenderal yang hebat. Tapi ketika dia lari dari Mesir, saudara tahu butuh berapa waktu sampai Tuhan muncul dalam semak duri semak yang menyala itu saudara? 40 tahun saudara. Setelah dia lari ke tanah Midian, butuh 40 tahun lagi sampai Tuhan muncul. Dan Tuhan berkata begini buat dia, Musa, aku mau memilih engkau menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Saudara tahu apa jawab Musa waktu itu? Musa jawab begini saudara, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pandai berkata-kata Tuhan. Tuhan salah pilih Tuhan. Saya perhalus mungkin dia bilang, Tuhan saya gagal Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Kalau 40 tahun sebelumnya Tuhan datang, Tuhan ngomong itu sama dia. Waktu itu Musa pribadi yang besar saudara. Berhikmat. Dia punya semuanya. Dia pasti, kata-katanya pasti beda saudara. Tapi ketika 40 tahun di tanah Midian, ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan ngomong, aku memilih engkau untuk memimpin bangsa Israel keluar. Oh Tuhan salah Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Dia mau berkata bahwa gelasnya dia kosong saudara. Dan saudara tahu, gelas kosong itu yang Tuhan pakai memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Amin. Amin. Amin saudara. Karena dia berkata bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya sudah bukan apa-apa. Dia bilang bahwa dirinya sudah kosong. Makanya Tuhan pakai dia untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Amin. Ini contoh bagaimana ketika gelas menjadi kosong, pemakaian Tuhan sempurna terjadi. Penyertaan Tuhan sempurna terjadi, saudara. Pribadi yang kedua adalah Petrus. Satu malam, Yesus sebelum diserahkan dia ngomong, saudara. Dia curhat sama murid-murid. Dan saya suka pribadi Yesus ini, manusiawi banget. Seperti kita, kalau ada rahasia, kalau ada teman, sahabat, kita tidak tahan untuk ngomong rahasia itu. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus sekali gitu ya. Yang seharusnya jangan dulu dibilang. Tapi karena orang itu dekat dengan kita juga suka bully orang gitu ya, bikin orang penasaran. Kita ngomong, kasih bikin dia penasaran gitu ya. Yesus waktu itu seperti itu saudara. Dia ngomong, kalian tahu guys, malam ini kalian semua akan tergoncang imannya karena aku. Kemudian satu pribadi dengan gagah berani dia ngomong, percaya diri sekali dia bilang, semua boleh tergoncang, saya tidak. Itu Petrus saudara. Ya. Kemudian Yesus ngomong, Petrus, bahkan sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus langsung garang saudara. Petrus ngomong, seandainya aku harus mati bersama-sama dengan kau, aku akan mati. Petrus saudara gagah perkasa, heroik saudara. Semua sudah tahu ceritanya? Petrus gagal saudara ya. Petrus gagal. Dengan kisah heroiknya, kata-katanya heroik, dia gagal saudara. Dan ketika dia hancur, dia gagal, dia hancur saudara. Kenapa saya bilang dia hancur? Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, menemukan murid-murid termasuk Petrus, mereka sementara kembali jadi nelayan saudara, kembali ke profesi lama, menjala ikan di danau saudara. Ketika dalam kehancuran dia, kegagalan dia, Tuhan datang dengan lembut, Tuhan berkata, apakah kamu mengasihi aku Petrus? 3 kali saudara, Tuhan merekonsiliasi hubungan dengan Petrus. Apakah kamu mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku.
Saat itu gelas Petrus sudah nol, saudara, sudah kosong. Dia terima itu. Dan saudara tahu, Petrus jadi rasul yang berani untuk memberitakan Injil, saudara. Ketika gelas dia sudah kosong. Amin. Kalau Petrus yang waktu malam hari berkata, saya berani mati dengan Tuhan. Belum tentu, saudara. Tapi ketika dalam kehancuran dia, Tuhan datang, Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bangkitkanlah kepercayaan itu buat dia. Petrus memimpin murid-murid memberitakan Injil dengan berani, saudara. Ketika gelas kita sudah kosong, maka apa yang Tuhan punya bisa masuk dengan banyak dalam diri kita, saudara. Makanya ini harus kita pastikan dengan baik malam hari ini. Kalau engkau berkata bahwa kita mau untuk disertai Tuhan, kosongkan dulu apa yang ada dalam kita, saudara. Semakin banyak space yang kita izinkan untuk Tuhan masuk, sebesar itulah yang bisa Tuhan kerjakan, saudara. Seperti anak kecil yang datang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan begitu banyak orang. Yuk kita ubah bahwa bukan tentang multiplikasinya, saudara, tapi tentang apa yang dia serahkan. Dia tidak lihat jumlahnya, saudara, tapi dia serahkan itu. Seberapa besar yang kita serahkan kepada Tuhan, demikian besarnya juga apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Kalau malam ini kita mulai kosongkan diri kita semua. Apa yang menjadi kebanggaanmu hari ini? Apa yang menjadi peganganmu hari ini kalau itu selain Tuhan? Yuk, buang itu jauh-jauh, saudara. Karena kalau orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa dia perlu Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, saudara, orang yang disertai Tuhan, karakteristik yang kedua adalah mempunyai sikap hati yang terus bersyukur. Orang yang disertai Tuhan mempunyai sikap hati yang terus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bilang di awal bahwa sikap hati bersyukur, saudara, bukan kata-kata bersyukur. Karena semua orang bisa berkata-kata kata syukur, saudara. Semua orang, di luar Tuhan pun semua orang bisa untuk mengeluarkan kata-kata syukur. Tapi sikap hati bersyukur itu yang harus kita punya. Karena Tuhan melihat hati kita, saudara, bukan kata-kata kita. Kita gampang, apa kalau orang itu jago berbicara, saudara, gampang untuk berbicara itu. Tapi sikap hati yang harus kita latih, saudara. Amin. Karena bersyukur yang Tuhan tuntut bukan kata-kata, tapi sikap hati kita. Saya catat Ibu Gembala pernah share bahwa bersyukur adalah setuju dengan surga, sepakat dengan keputusan surga. Apakah hari-hari ini kita sudah setuju dengan surga atas kehidupan kita? Orang yang disertai Tuhan harus terus dipenuhi dengan ucapan syukur, saudara. Karena kenapa kita harus bersyukur? Kalau Bapak Ibu Saudara hadir di minggu kedua, Ibu Eli share tentang bagaimana respon kita terhadap penyertaan Tuhan. Poin kedua, Ibu Eli share tentang percaya kepada Tuhan. Responi penyertaan Tuhan yaitu percaya kepada Tuhan. Dan satu statement yang menarik yang harusnya jadi catatan buat kita adalah kepercayaan terbukti saat kita dalam masalah. Kalau dalam keadaan senang-senang semua orang bisa percaya, saudara. Tapi waktu lagi keadaan susah, waktu lagi keadaan sakit, keadaan kekurangan, kepercayaan kita sementara diuji, saudara. Nah, bersyukur adalah respon atas kepercayaan itu. Karena kita percaya Tuhan, maka kita bersyukur. Amin. Saudara mulai tangkap? Karena kita percaya Tuhan, waktu masalah terjadi pun ucapan syukur bisa keluar. Sikap hati bersyukur bisa keluar. Karena kita percaya. Lawan dari kata bersyukur adalah bersungut-sungut, saudara. Berarti bahwa sementara tidak percaya. Bersungut-sungut berarti sementara memberontak kepada Tuhan. Tidak setuju dengan Tuhan. Dan saudara tahu, bangsa Israel, mereka alami penyertaan Tuhan. Mereka alami semua kebaikan Tuhan. Tapi angkatan yang keluar dari Mesir, Alkitab berkata, angkatan itu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena bersungut-sungut. Ternyata bersungut-sungut membuat kita tidak meraih semua janji Tuhan bagi kita.
Makanya malam hari ini kalau engkau orang-orang yang disertai oleh Tuhan, punyailah sikap hati bersyukur, saudara. Karena dengan bersyukur kita sementara membuktikan kepercayaan kita. Kita sementara membuktikan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kita sementara membuktikan apa yang menjadi pegangan kita, bahwa itu adalah Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 2. Ibu Gembala share ini di ibadah tanggal 1, saudara. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Proses skala kecil, skala besar, bahkan Ibu Gembala bilang proses kritis, saudara, itu bisa terjadi, bisa menimpa kita. Tapi satu hal yang menjadi jaminan adalah Tuhan berkata Tuhan menyertai kita. Amin. Alkitab berkata apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Masalah hujan badai itu pasti terjadi, saudara. Pasti, itu kepastian. Tapi yang menjadi jaminan buat kita adalah penyertaan Tuhan itu ada. Amin. Itu menjadi jaminan, saudara. Please garis bawahi kata jaminan ini. Karena ini akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ya, jaminan itu yang buat kita bisa jaga hati kita dengan baik, saudara. Kalau bank dan lembaga finance itu akrab dengan kata jaminan, saudara. Kita mau pinjam uang berapa, kita mau taruh misalkan gadaikan, jaminkan BPKB mobil, kita dapat jaminannya itu di bank dan finance. Itu kata jaminan di situ, saudara. Mungkin orang finance akrab dengan itu. Ketika kita menjaminkan sesuatu, saudara, bank meminjamkan uang, saudara, dengan jaminan itu. Apakah waktu si nasabah tidak sanggup bayar, banknya galau, saudara? Tidak bisa tidur gitu tiap malam, si A nggak bayar-bayar. Dia galau, saudara, dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ya, salah, saudara ya. Yang galau justru nasabahnya yang nggak bisa bayar. Si bank yang pegang jaminan, dia biasa-biasa aja tuh, karena dia pegang jaminan, saudara. Halo jemaat Tuhan, yang pegang jaminan itu kita, saudara. Kita yang pegang firman Tuhan jadi jaminan buat kita. Mestinya yang galau adalah Tuhan kita yang berikan jaminan. Kalau kita lagi sakit, kita lagi susah, kita lagi berkeluh kesah, kita nangis, mestinya yang galau bukan kita yang pegang jaminan, tapi Tuhan kita yang berikan jaminan. Amin. Tuhan yang sangat galau, saudara. Tuhan yang berikan jaminan itu, dia berjanji dia akan menyelesaikan buat kita. Amin. Makanya pegang jaminan itu, saudara. Jangan pegang jaminan yang lain. Pegang batu akik, opo-opo. Salah jaminan, saudara. Yang jaminan mutu hanya satu, yaitu firman Tuhan. Janji Tuhan. Amin. Pegang jaminan itu, saudara. Waktu kita pegang itu, hati kita bisa kita jaga. Iblis boleh intimidasi, so mulai pas-pasan nih. Pegang jaminan itu. Dia penyedia yang terbaik buat kita. Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat kita. Kebayang kata provider, saudara. Jadi Jehovah dan provider tidak nyambung. Ya, Tuhan penyedia buat kita. Dia provider buat kita. Amin. Waktu sakit, iblis mulai intimidasi, katanya anak Tuhan, kok bisa sakit? Pegang jaminan bahwa Tuhan penyembuh. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Pastikan bahwa kita pegang jaminan itu, saudara. Makanya kita berkata, jangan tawar hati pada masa kesesakan. Hati kita yang harus kita jaga. Ya, bukan Tuhan yang jaga hati kita, saudara. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga itu, saudara. Dari situlah terpancar kehidupan. Hati berarti kehidupan, saudara. Kalau kita bisa jaga hati kita dengan baik, kita jaga kehidupan kita. Kalau kita miss dengan hati kita izinkan sampah itu masuk. Kita izinkan intimidasi itu masuk, kontrol hati kita. Makanya kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, saudara. Ya, karena hati kita lalai dalam jaga. Lagu itu berkata, Tuhan jagalah hatiku. Salah, saudara. Kita yang jaga hati kita. Kita yang jaga, kuasa itu ada dalam kita. Kita buka, kita izinkan yang salah masuk, itu salah kita, saudara.
Amin. Makanya pegang jaminan itu sekali lagi saudara. Pegang jaminan itu supaya kita bisa jaga hati kita dengan baik. Yang ketiga saudara, karakteristik yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang sadar disertai Tuhan pasti terlihat nyata membawa nilai bagi orang lain. Orang yang disertai Tuhan pasti terlihat nyata membawa nilai bagi orang lain. Kita baca sama-sama di Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Pribadi yang sangat menarik yaitu Yusuf, saudara. Kejadian 39 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ." Perhatikan saudara. "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf." Dengar baik saudara, Alkitab mencatat bahwa Potifar melihat, ya, orang awam ini melihat penyertaan Tuhan. Berarti bahwa penyertaan Tuhan bukan cuma dirasa-rasa saudara. Kita rasa dia disertai Tuhan. Kita pe bulu badan merinding. Bukan saudara. Penyertaan Tuhan itu terlihat nyata. Membawa nilai saudara buat orang lain. Itu Yusuf. Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun alami hal yang sama. Kita berkata mereka kedapatan terbukti 10 kali lebih cerdas dibandingkan yang lain. Berarti bahwa penyertaan Tuhan itu sesuatu yang nyata saudara. Amin. Evaluasi diri kita yuk. Apakah kehidupan kita membawa nilai untuk orang lain atau belum? Atau ketika kita hadir orang tabongkar gitu ya. Setiap kita datang orang langsung bapindah. Setiap kita datang kita buat keributan, kita buat kerusuhan. Hati-hati saudara. Karena penyertaan Tuhan bukan kata-kata, bukan perasaan saudara. Tapi nyata terlihat. Ya, saya mulai membayangkan kalau Yusuf saat itu kenapa dia bisa terlihat. Saya membayangkan, saya mulai berimajinasi saudara, dan saya baca satu buku yang juga mulai untuk menggambarkan itu bahwa kemungkinan besar dalam semua tugas yang disuruh untuk dia kerjakan. Misalkan waktu itu gali sumur, ya zaman-zaman itu gitu ya. Budak cari lokasi-lokasi air yang baru. Saya percaya dari 10 lubang yang dia gali, 10 menghasilkan air saudara. Sedangkan yang pekerja-pekerja lain belum tentu. Kalau dia disuruh, jaga kebun ini, kebun anggur ini jaga. Saya percaya hasilnya hasil-hasil yang besar saudara. Makanya Alkitab berkata, Potifar bisa bilang, orang itu disertai oleh Tuhan. Karena hasilnya baik, hasilnya berlimpah, rasanya manis gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan yang lain, tempat sama, lokasi sama, hasil beda saudara. Makanya Potifar bisa dengan berani dia bilang, orang itu disertai oleh Tuhan. Sampai dia menyerahkan semua kekuasaannya. Saudara bisa bayangkan itu saudara? Uang kita diserahkan kepada budak saudara. Kalau bukan karena dia lihat bukti yang jelas, dia tidak akan pernah berani kasih itu saudara. Bahkan semua kekuasaan selain istri dia, selain istri Potifar gitu ya, semua diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saya percaya karena Potifar melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan menyertai Yusuf saudara. Yuk doakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita bawa nilai untuk orang lain saudara. Amin. Ketika Tuhan bilang, kitalah garam, jadilah garam dan terang dunia. Bukan cuma sebuah kata-kata hiasan saudara. Ya, tunggu juga nanti kita di posisi-posisi tinggi, orang lihat kita jadi terang. Bukan seperti itu. Garam dan terang bicara pengaruh saudara. Apakah hari ini diri kita sudah jadi pengaruh yang baik belum? Di rumah, kalau ada orang-orang yang belum diselamatkan, sudahkah kita jadi orang-orang yang bawa pengaruh yang baik belum? Amin. Amin. Karena dari situ orang melihat penyertaan Tuhan, saudara.
Jangan kita jalan seperti orang kosong gitu ya. Jalan kita mengaku kita disertai Tuhan, tapi orang tidak lihat buktinya. Sayang sekali saudara, karena ini satu paket. Ketika kita berkata bahwa Tuhan sertai saya, maka harusnya kehidupan kita membawa nilai untuk orang lain. Satu paket saudara. Ya, kita jadi berkat buat orang lain, kita lakukan perbuatan baik kita untuk orang lain. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Ada satu quote statement yang saya pernah share untuk anak-anak youth saya, yaitu, if your presence doesn't add value, then your absence will not make a difference. If your presence doesn't add value, then your absence will not make a difference. Kalau kehadiran kita tidak menambahkan nilai di komunitas kita, di keluarga kita, tempat kita kerja, maka ketidakhadiran kita tidak membawa perubahan, saudara. Tidak membawa perbedaan, saudara. Kalau kehadiran kita saat ini tidak menambahkan nilai apa-apa di masyarakat, di kehidupan sosial kita, maka ketidakhadiran kita saat kita tidak ada, orang tidak cari, saudara. Saudara mau itu terjadi? Jangan. Kalau saya mau, waktu saya tidak ada, orang cari saya, saudara. Ya bukan narsis gitu ya, bukan sombong, bukan. Tapi karena kita menambahkan nilai. Sehingga waktu kita tidak ada, orang cari saudara. Orang cari. Karena kita yang mulai menambahkan nilai di kehidupan sosial kita. Ya, makanya pastikan malam hari ini, jadilah orang-orang percaya menambahkan nilai. Terutama dalam kehidupan orang lain. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk membangun orang lain, saudara. Amin. Pastikan agar supaya kita jadi orang-orang yang membangun orang lain. Ini penting saudara. Supaya apa yang Tuhan mau itu kita lakukan. Dan yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah tujuan akhir dari penyertaan Tuhan adalah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang harus jadi pegangan buat kita saudara. Tujuan akhir dari penyertaan Tuhan adalah membawa kemuliaan buat Tuhan. Jangan salah saudara, ya. Ibu Gembala share di Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dan Roma 11 ayat 36 berkata, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yuk sepakati ini kita bersama malam hari ini saudara. Ini menjadi inti bahkan dari khotbah saya bahwa tujuan akhir dari penyertaan Tuhan bukan untuk kita pribadi saudara. Tapi untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sepakati dulu ini saudara. Karena kalau tidak, maka hati-hati kita sementara memanfaatkan penyertaan Tuhan bagi kepentingan kita pribadi saudara. Dan itu berbahaya. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau sampai hasil akhirnya bukan bagi Tuhan, maka kita sementara memanfaatkan penyertaan Tuhan bagi kepentingan kita, bagi keuntungan kita. Itu salah saudara. Bertobat saudara. Ya, karena Alkitab berkata, segala sesuatu dari Dia. Artinya inisiatif ide itu dari Tuhan. Dan kemudian oleh Dia. Artinya kekuatan Tuhan yang mengerjakannya oleh Dia. Dan ditutup dengan bagi Dia. Tujuan akhirnya harus kembalikan kepada Tuhan saudara. Amin. Amin. Itulah tujuan dari penyertaan Tuhan buat kita saudara. Bukan supaya kita kaya, kita sukses, kita happy. Itu hanya bagian di dalamnya saudara. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya adalah penyertaan Tuhan membawa kemasyuran bagi nama Tuhan. Makanya Alkitab berkata, biar orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Sudah lihat? Biar orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Karena tujuan akhirnya selalu kembali kepada Tuhan, saudara. Amin. Pastikan diri kita malam hari ini jadi orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kerinduan kita tulus bahwa kita rindu Tuhan karena kita perlu Tuhan. Dan senantiasa kita penuh dengan sikap hati yang bersyukur. Dan yang ketiga kita membawa nilai bagi orang lain.
supaya penyertaan Tuhan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.